Syiah Nasrani, yang ketiga munafikun, dan yang keempat komunis. Bukan perjuangan ringan yang kita hadapi sekarang. Ini yang kelompok-kelompok ini, bidah, kafir, bidah, kafir. Di saat orang berjuang, dia di belakang mimbar ceramah terus. Nah, di saat kita demo, kita bertarung, apalagi kalau perang fisik, lari duluan itu. Kita yang maju di lapangan. Makanya saya bilang, saya nggak perlu pendamping, cukup doa dari jamaah. Ibu bapak doakan saya, lindungi Yahya dan bini anaknya, ya Allah. Jauhkan dia dari mara bahaya, jauhkan dia dari sakit penyakit. Tapi jangan ibu bapak berdoa, jauhkan dia dari kematian. Itu urusan Allah. Jauhkan dia ya Allah dari sakit penyakit. Karena kalau sudah sakit, tidak bisa lagi ceramah. Nggak usah bilang jauhkan dari COVID, nggak ada itu. Tidak ada tuh COVID itu, nggak ada. Bagi saya pribadi, tapi kalau ibu bapak mau percaya saja. Saya tidak bisa memaksa. Pakai masker silakan pakai masker. Orang yang pakai masker itu ada 3. Yang pertama, dia cinta kepada corona. Yang kedua, dia percaya adanya corona. Yang ketiga, dia takut pada corona. Orang tak pakai masker juga ada 3. Yang pertama, tidak disiplin, otaknya miring, termasuk saya yang tidak pakai masker. Karena sudah disuruh-suruh oleh Jokowi, dia tidak pakai-pakai. Yang kedua, yang tak pakai masker, orang yang beriman kepada Allah. Bukan yang percaya, yang beriman. Kalau dia beriman, berarti dia tahu segala bentuk penyakit akan dapat dikalahkan dengan iman. Jangan ikut-ikutan. Saya jangan diikuti, Al-Quran ibu bapak ikuti. Dan yang ketiga, saya pegang kalimat Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Kita berdamai dengan corona. Itu nggak bisa dituntut. Masih ada jejak digitalnya. Kita berdamai dengan corona. Ibu bapak pakai masker dalam ruangan kecil begini, tertutup dengan napas, oksigen, suhu manusia yang begini terkumpul, terkuras 20% oksigen kita. Buka dulu, nanti di luar sana baru pakai lagi. Tapi jangan nanti saya bilang baru buka, sudah terlambat. Bagaimana COVID mau datang kepada saya ini, setiap ceramah siang malam COVID. 1 hari 19 gelas. COVID itu kan kopi dingin. Coba pegang ini kalau masih panas, sudah dingin. Mana lagi dia mau datang? Maksud Pak Jokowi berdamai dengan corona itu begini filosofisnya. Saya dulu di Papua, kafirun, begitu masuk Islam, kita jadi dekat. Dulu jauh saya di Papua, di Manado, kampung halaman saya Manado. Masuk Islam, sama-sama kita satu masjid. Jadi dekat. Itu maksud Pak Jokowi. Jangan takut dengan corona, berdamai, berpelukan. Bilang sama dia, saya juga siang malam ceramah di Sumbar ini corona terus. Kopi, rokok, nasi di belakang situ. Sudah siap semua itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Juli ini saya dengar Pak Jokowi sudah mau cabut ini. Karena tinggal bayar terus. Setiap rapat corona, di jalan-jalan dijaga corona. Jamaah tidak boleh mudik, bertemu keluarga. Cina kafir, komunis diloloskan. Ayo. Bapak ikut terus. Kalau kita mau kompak, insya Allah iblis mati. Corona mati. Kita kompak, tapi kita nggak kompak. Beriman sholat tapi begini. Iya, imam juga pimpin sholat. Allahu Akbar. Di Jakarta ikut sholat subuh. Saf pertama saya. Imamnya curiga saya. Saya kira sumbing. Ini imam ditunjuk imam masjid, imam rawatib, sumbing begini. Begitu salam, Allahu Akbar. Ternyata pakai. Bila untung tidak mati kau imam. Saya kira imam sumbing tadi imam. Bukan Ustaz, saya pakai masker bukan takut penyakit. Karena kalau tidak pakai, denda 250.000. Oh iya Jakarta. Denda 250.000, gantung di dagu 100.000.
Jadi orang pakai masker itu orang yang khawatir. Hah? Bapak tidak. Yang pakai masker di dalam masjid itu mungkin beringus, ya udah. Betul kan? Nah, kelihatan dari jempol gerak-gerak. Agak pilek. Ya enggak, Pak? Iya. Bukan takut virus, takut 2,5. Ada dendanya di Payakumbuh. Ada perdanya. Ambo baca di Payakumbuh, berani lepas setengah 100.000. Ada di pasar. Kami memang betul-betul Sumatera Provinsi Padang ini kepala batu. Ini 34 provinsi ibarat lampu begini. 34 lampu menyala, 33 sudah mati, tinggal satu yang menyala. Sumatera Barat. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi kita bulu. Mana ada orang Sumatera Barat percaya begitu? Nah, inilah, pertahankan ini. Untunglah kita ada Lampung, Jambi, Palembang, Riau, Sumatera Barat, Aceh sampai Medan sampai Nanggro, Aceh Darussalam. Kalau tidak, Islam ini tinggal nama. Kok begitu, Ustaz? Iya, di Jawa sana kiai dengan dukun beda-beda tipis. Takut tipu. Pancuri. Saya orang dari kafir begini, tak berani saya masuk Islam setengah-setengah. Saya tahu betul nih jurus-jurus yang begini nih dia. Orang saya bekas munafik besar, bekas kafir, tahu saya yang begini. Suruh berdoa orang dikubur, bukan berdoa orang dikubur, minta berkah pada kiai, bukan berdoa. Cukup dulu saya merasakan bagaimana mentuhankan Yesus. Apalagi cuma itu. Sekali musyrik jangan terulang kembali. Itu. Beda-beda tipis. Biar nggak bisa berdakwah, kumpul orang pakai tumpeng di situ dicampur-campur dengan sholawat. Innalillahi. Saya pikir-pikir, ini barangkali gempa bumi datang terus. Diancam. Jadi nilai Islam itu hanya dibungkus dengan kemunafikan. Yang penting bayar. Tadinya merontak, begitu dibawakan duit, langsung iya. Dia sudah mau mati, sudah tua, masih juga mau. Itu dia. Sampaikan begini, Ustaz. Iya, mesti begini. Sudah banyak yang peringati saya, pelan-pelan Ustaz. Aduh, Ustaz, sasaran berikutnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin kita takut diancam, setan makin, iya betul, takut aja takut. Nggak pernah saya takut. Dari kecil sifat saya memang sudah begini. Semakin ditantang, baku habis kita. Itu dia. Ini bukan pertarungan fisik, kita berdakwah. Tuntut saja, nanti kita buktikan di pengadilan. Mana ada bilang orang masuk neraka di penjara. Gitu. Saya kan bilang kemarin di YouTube itu ada. Jangan cuma Habib Rizik ditangkap, semua para ustadz ditangkap. Kita kumpul dengan Habib di penjara, bikin pesantren. Allahu Akbar. Semua pendakwah itu pilih jalan yang mungkar. Ini sekarang lagi berperang. Ini semua menjilat. Sampai ada ustadz itu ngomong di televisi, kalau tidak mudik sama dengan Lailatul Qadar. Itu Yusuf Mansur itu. Barang emas ibu-ibu dia suruh buka semua. Baku pancur dalam masjid. Saya berdakwah kemana-mana, tidak pernah berpikir bagaimana mau dapat uang. Saya berpikir bagaimana saya menjadi berkah bagi umat. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak peduli mau tersinggung jamaah, tidak jadi masalah. Ceramah di Sawalunto saya di apa itu? Batu Sangkar. Sementara saya ceramah begini, ada yang peluk anjing di pagar masjid. Saya bilang mudah-mudahan yang peluk anjing gigi di kuping. Putus kau punya kuping. Dia pukul tuh anjing itu. Padahal kawan satu di Batu Sangkar sudah bilang, Ustaz jangan singgung-singgung, sudah ada buaya dipukul di sini. Bukan benci kepada udah itu, sayang. Pegang itu anjing najis. Jangan Ustaz di Sumatera Barat ini. Nabi-nabi begitu berani. Apa beda kita, mereka makhluk yang najis, sampaikan kepada umat, jangan pegang. Saya dulu waktu pendeta suka peluk-peluk anjing. Begitu masuk Islam, belajar muko papa, mutawasito, mugolado. Najis besar, najis sedang, najis kecil. Di depan hotel tadi 3 ekor ditarik-tarik. Masya Allah. Tapi tidak pernah ada orang Sumbar murtad. Cuma diingatkan saja. Coba Bapak Ibu pergi ke Solo Tigo, di bawah Gunung Bromo itu, satu keluarga sampai 5 agama.
Hari gatal dia garuk. Hari raya dia juga pakai peci. Hari nyepi dia juga jadi Hindu. Coba ke Jawa sana lihat di pinggir-pinggiran Bromo itu. Tapi kalau kita tegas begini, jangan, Islam tak boleh keras-keras. Begitu disorong amplop lain. Itu. Alhamdulillah masih ada Sumatera. Saya orang Manado, cocok sama Sumatera. Karena memang satu watak begini. Kita tidak ada yang sama. Beda kita ini. Saya Manado, adat saya beda, suku saya beda, bahasa saya, dialektika saya beda. Kenapa kita bisa sama? Karena prinsip mempertahankan iman tauhid. Apa falsafah orang Minangkabau? Apa falsafah orang Minangkabau? Budaya dikesampingkan, agama telanjang, rimbas. Kalau untuk agama hitam putih. Enggak ada itu. Oh, ini kafir yang dulu Ustaz, bukan yang sekarang. Ban Vespa di kepala putih. Ya. Ngaku mau balik, ban Vespa di kepala. Suka-suka jilat. Asal Jokowi diganggu, oh lihat dia muncul di TV. Saya sudah bosan, saya bilang, Kibulin, baku mati, baku tumbuh kita sampai mati. Tidak ada komentar sampai sekarang. Yang ngomong di TV One, Yahya Waloni tangkap. Allahu Akbar. Coba. Nggak pernah saya pakai pengawal. Buya ikut saya, bilang Buya duluan. Buya ini dosen dari tahun 2003 balik berteman sama Ambo. Buya ini yang menjadwalkan saya. Tidak ada kepentingan. Kepentingan apa kita Buya? Tak ada. Kepentingan politik. Insya Allah Jokowi turun dan Maruf amin, kita pilih Gatot dengan Anies Baswedan. Amin ya Rabbal. Ada cerita. Kalau Prabowo bagaimana? Ya insya Allah kita lihat. Bisa jadi Prabowo Gatot boleh, Prabowo Anies boleh. Jangan cepat-cepat kita menghakimi. Tetap kita satu barisan dulu. Tapi jangan dua rajal ini, aduh rusak. Intinya bukan yang sekarang Jokowi Maruf. Ini satu sudah tua. Jokowi mau tanda tangan minuman keras. Ditanya komentator TV, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Itu Pak Jokowi mau usahakan miras. Mana saya tahu. Ini sekarang lagi disorot sama ustadz-ustadz di Indonesia. Dia yang tanda tangan tuh dana haji itu, Pak Maruf. Dia tanda tangan sampai dia ngomong, tidak apa-apa dilola. Lola. Dikelola. Bisa itu kan untuk jengkel. Ibu-ibu, nenek-nenek, oma-oma ngumpul recehan sampai 15 tahun kawan. Dia kumpul untuk naik air mata orang Islam. Musibah apa kita mau terima ini? Yang lain-lain takut bicara begini. Sembunyi terus, takut. Ini kan presiden, sudah ada undang-undangnya 4 tahun setengah. 40 tahun. Dah parduli, yang penting kebenaran itu sampai. Dilola. Ya ini coba saya kirim ke Buya, bukan dikelola, ini harus dilola. Lola apa? Lola orang jamaah punya uang. Saya bela Islam karena saya dari kafir waktu masuk Islam. Satu keluarga cuma jari 10. Saya sekarang punya mobil, itu pemberian jamaah. Saya tahu diri. Beda dengan kiai-kiai lain. Tadi-tadinya miskin, jadi kaya, dihormati sebagai kiai, dapat harta dari umat. Tidak tahu bersyukur kepada Allah. Bela agama ini, tunjukkan keikhlasan, keberanian supaya umat juga ikhlas. Bukan ditilet, bukan diambil bekerja sama dengan komunis Cina. Yang datang kemarin dari Cina itu militer Tiongkok, pasukan merah komunis. Sudah banyak yang ngomong begitu. Hati-hati kita ibu bapak. Jangan-jangan kita ini sementara sholat rata kita semua. Terjadi seperti tahun 48, 65. Itu. Dana haji bikin takut. Kenapa Ustaz tadi Pak Haji di pasar tanya, kenapa tidak bisa berangkat Ustaz? Haji, itu dana haji sudah jadi tol di Lampung Palembang.
17.000 triliun dipakai oleh Kementerian PUPR. Rinciannya sudah tersebar di YouTube itu. Nah, siapa yang tanda tangan? Ini Raja Al-1 di samping Jokowi. Ulang-ulang Pak Maruf. Allahu Akbar. Ini dari kiai jadi pejabat. Kasihan. Doakan beliau ini supaya nanti doakan beliau ini supaya di sisa waktu ini sadar sampai 2024. Tapi kita susah juga ya, karena tidak ada yang lebih pasti kecuali itu dia. Itu dia. Hati-hati Bu ya, sudah rawan sekali Indonesia ini. Ibu bapak di Sumatera Barat ini adem-adem saja, tapi di Jakarta baku panas. Anies Baswedan disudut-sudutkan terus. Tokoh-tokoh Islam dicari-cari kesalahannya. Ustadz-ustadz yang melawan saya ini, semakin kau cebong-cebong PKI, buzzer itu tangkap Yahya Waloni, silakan. Ambo beda dengan yang lain. Kalau yang lain ditangkap kemungkinan menyerah. Iya. Sama dengan Ustadz ditampeleng ditampar di Ustadz ditampar, Buya ditampar. Pak, astagfirullah. Kau bikin begitu sama Yahya Waloni, baku mati kita. Kalau ada yang mau coba tampar Ustadz, Allahu Akbar. Saya Halidaber ditikam, saya mengamuk di Lampung. Keluar PKI, di mana kita baku hantam? Ustadz kau sendiri di kapal. Ya memang begitu, sendiri terus saya. Di atas peri saya sendiri, pakai topi, lapas Allah dan Rasulullah. Duduk begini, kalau senyum-senyum, ini berarti jamaah. Tapi kalau mulai ekstrim, kafir sudah itu. Pasang kuda-kuda Ambo, mari ke sini kalau mau. Tidak ada saya cari masalah. Di kapal sendirian, cuma dengan bodyguard saya yang kecil 4 tahun, Ibnu Syawal. Kenapa begitu Ustaz? Semakin kita takut, setan akan menguasai kita. Saya pendakwah. Tentara polisi disuruh komandannya berperang di hutan, dia berani. Apalagi kita Ustaz yang perintahkan adalah Quran, dasar kebenaran Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Tegakkan ini. Dan kepada jamaah, berhentilah mencari-cari kelemahan sesama Muslim. Bersatu dalam saf, saling kuat dan jangan menyinggung. Kepada mubalik, kepada Ustaz, berhentilah ceramah menyinggung-nyinggung sesama Muslim. Karena dari situlah lubang-lubang yang dimasuki oleh para kaum kafir dan munafik. Saya kira ini bekal kita, ibu bapak, yang bisa saya sampaikan. Karena kami insya Allah sampai tanggal 16 kami di pulau sana. Di pulau apa itu? Abu ya? Kapo-kapo, Nyaloh. Itu sudah ditunggu jamaah di sana. Jadi selama saya di sini, nanti kita jumpa lagi di bulan Muharram atau Ramadan. Kita jadwalkan lagi di masjid apa ini? Masjid Ambacam. Ya, nanti kita datang lagi insyaallah Ramadan. Allahumma balikna fi syahr Ramadan. Sampaikan kita di bulan Ramadan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya sering bilang begitu supaya saya umur panjang sampai Ramadan. Saya pancing supaya jemaah doakan saya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang saya minta, dan jangan cuma doa, bantulah Ambo dalam perjalanan itu. Apa itu Ustaz? Buku saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta, dan buku yang terakhir saya tulis judulnya Munafik. Apa yang saya tulis dalam buku itu sekarang terjadi semuanya. Judulnya Munafik, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Dokumen saya lengkap di situ. Saya mewisudahkan para pendeta. Ada yang bilang Ustaz Yahya itu bukan pendeta. Memang bukan, tapi datuanya pendeta. Saya rektor yang mempendetakan para pendeta. Dokumen saya lengkap dalam buku itu. Kalau hanya mau cari sesuap nasi masuk Islam, di sana digaji Jerman $13.000. Goodbye, saya tinggalkan. Saya mencari nilai dalam Islam, surga. Beda dengan yang murtad. Kami meninggalkan, mereka cari. Saya bilang kepada mu'alaf, kalau goblok, kalau miskin, jangan masuk Islam. Islam membutuhkan kualitas, bukan kuantitas. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kebetulan juga suara saya kurang serak dari kemarin.
Sudah hampir 2-3 minggu ya Buya. Tiap malam kami ceramah, 1 hari 2 kali. Bahkan baju kotor pun sudah tidak karu-karuan di mobil itu. Ya, cuci ke sana kemari. Itulah pengalaman saya. Hampir 15 tahun nggak pernah masuk rumah sakit. Kalau dengar saya kena COVID, bohong semua itu. Jangan percaya, semua itu hoax yang ada di internet. Makanya saya nggak pakai WA sekarang. Saya hapus tuh WA. Terlalu banyak hoax. Jamaah bilang, Ustadz di penjara, Ustadz ditangkap, Ustadz kena COVID, kena COVID, kena corona. Saya tidak tahu, ente tahu dari mana? Saya sehat-sehat. Ini dia. Supaya publik percaya, umat Islam benci sama kami, silahkan. Kami menegakkan Islam ini cuma satu tujuannya, mencari muka kepada Allah.